Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Dr. Hajah Huda MPDI, yang sama-sama saya hormati rekan-rekan kelompok saya, yang sama-sama saya sayangi adalah rekan seperjuangan yang membaca dan mengamati video yang saya kirimkan ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah yang berjudul Hakikat dan Prinsip Perkembangan. Hakikat perkembangan yang pertama adalah perkembangan. Pengertian dari perkembangan itu sendiri menurut para ahli adalah bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Pada hakikatnya, perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua ada pertumbuhan. Dalam konsep perkembangan juga terkandung pertumbuhan. Pertumbuhan menurut growth sendiri sebenarnya merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi, sehingga pengertiannya lebih bersifat biologis. Chaplin 2002 dalam Ajuri 2019 halaman 44 mengartikan pertumbuhan sebagai suatu penambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga ada kematangan. Kematangan adalah suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Meskipun demikian, kematangan tidak dapat dikategorikan sebagai faktor keturunan atau pembawaan karena kematangan ini merupakan suatu sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk dan masa tertentu. Selanjutnya ada perubahan. Perkembangan mengandung perubahan-perubahan, akan tetapi bukan berarti setiap perubahan bermakna berkembangan. Perubahan-perubahan itu tidak pula mempengaruhi proses perkembangan seseorang dengan cara yang sama. Perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia hidup. Untuk mencapai tujuan ini, realisasi diri atau yang biasanya disebut aktualisasi diri merupakan faktor yang sangat penting. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk mencapai potensi maksimal dan meraih sesuatu yang bermakna bagi seseorang. Tujuan ini dianggap sebagai suatu dorongan untuk untuk melakukan sesuatu yang tepat, untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke arah yang lebih khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase, tetapi karena faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati dengan cepat atau sangat lambat. Sampai pada batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Yang terakhir ada pada saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria dan wanita sangatlah berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya bacakan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca sendiri di makalah kami. Jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan kembali. Terima kasih, saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.